Kita ke Bakauheni, Lampung. Pemirsa, usai menangkap seorang pelaku penembakan hansip di Pelabuhan Bakauheni, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur kembali menangkap seorang pelaku. Pelaku tersebut berperan membawa senpi, motor, dan kunci letter T. Mama, diam. Inilah detik-detik penangkapan satu pelaku penembakan hansip di wilayah Cakung, Jakarta Timur beberapa saat lalu. Penangkapan ini dilakukan usai aksi dua pelaku menembak seorang hansip saat menggagalkan aksi para pelaku. Pelaku berinisial PS ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ini memiliki peran sebagai pembawa motor, kunci letter T, hingga menyimpan senjata api. Sebelumnya, seorang pelaku lain berinisial R ditangkap petugas gabungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung dalam upaya pelariannya. Sehingga dalam kurun waktu 12 jam, pelaku pertama dengan inisial R ini sudah bisa diamankan pada saat yang bersangkutan ingin melarikan diri ke wilayah Sumatera, diamankan di Bakauheni Pelabuhan. Selanjutnya, setelah pendalaman dari tersangka 1, Subdit Resmob juga melakukan pengejaran kepada tersangka 2 dengan inisial PS. Ini juga diamankan tidak lama setelah tersangka 1 diamankan. Berikut juga dengan barang bukti, termasuk pertanyaan rekan-rekan. Subdit Resmob di Treskrim juga mendalami asal-usul senjata api ini. Saat ini kedua pelaku sudah berada di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, seorang hansip tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Jadi korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak. Dari rekaman kamera pengawas, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai hansip melihat dua orang mencurigakan mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak di perut. Sebelum penembakan terjadi, dua pelaku berboncengan motor sempat terekam kamera pengawas, berkeliling mencari mangsanya sekitar pukul 3:30 pagi. Pelaku mengitari area permukiman dan memantau situasi sepi hingga berhenti di satu gang dan berupaya mencuri motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi pelaku diketahui korban bersama rekannya. Kita kembali update mengenai ledakan SMA Negeri 72 Jakarta, di mana kondisi 13 korban di Rumah Sakit Islam Jakarta mulai berangsur membaik, pemirsa. Seluruh korban yang menjalani perawatan masih mengalami gangguan pada pendengarannya. 13 korban yang dirawat, 2 diantaranya masih menjalani perawatan di ruang ICU dan HCU akibat luka yang cukup parah. Kondisi seluruh korban semakin membaik dibanding saat awal kedatangan. Sementara untuk seluruh korban yang mengalami gangguan pada pendengaran akan terus diawasi untuk proses pemulihannya. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyampaikan seluruh biaya korban ledakan akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menyampaikan juga bahwa Pemprov DKI akan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di sekolah. Menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam kepada para siswa, guru, serta keluarga yang terdampak insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta kemarin. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mendoakan agar seluruh korban dapat segera pulih
dan insya Allah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak rumah sakit yang telah memberikan penanganan begitu cepat dan terbaik bagi para korban. Kami memastikan seluruh korban mendapat perawatan yang optimal. Biaya perawatan korban menjadi perhatian penuh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, asesmen pendampingan psikologi bagi siswa dan tenaga pendidik yang terdampak juga telah turun langsung menangani hal ini. Setelah insiden ini, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di lingkungan sekolah dan memperkuat prosedur keselamatan di sekolah-sekolah. Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas utama kami. Kepada para siswa yang menjadi korban, tetaplah semangat. Kami semua mendoakan kesembuhan dan akan mendampingi hingga proses pemulihan tuntas. Pemirsa, ledakan di SMA 72 Jakarta yang diduga dilakukan salah satu siswa menuai keprihatinan luas. Pelaku yang diduga korban bully tersebut nekat melakukan kekerasan di lingkungan sekolah. Diduga ini pemirsa, pelaku terpapar game online yang mengandung kekerasan. Masalah kenapa tuh? Sumpah. Ledakan di SMA 72 Jakarta kembali membuka fakta laten yang kerap terabaikan. Sekolah belum bisa memberikan siswa ruang aman dari tindak kekerasan. Dalam kasus ledakan di SMA 72, polisi menyebut terduga pelaku merupakan salah satu siswa di sekolah tersebut. Perundungan atau bullying yang terabaikan dan terlambat ditangani diduga menjadi titik awal aksi nekat pelaku. Sekaligus betapa terlambatnya kita menangani situasi bullying. Akibatnya adalah korban bullying atau korban perundungan yang telah menderita sekian lama tidak menemukan telinga yang siap untuk mendengarkan masalahnya, tidak menemukan tangan yang bisa membantu mencari solusi atas persoalannya, kemudian memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara kekerasan. Selain tindak perundungan yang kerap terabaikan, anak juga rentan terpapar kekerasan dari berbagai video hingga game online. Pemerintah pun turun tangan. Dalam rapat terbatas Jumat pekan lalu, Presiden mempertimbangkan untuk membatasi game online yang mengandung kekerasan. PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus lain, pemirsa. Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Inilah dia Nadiem Makarim dengan rompi tahanannya, pemirsa, keluar dari Kejagung, dan selain Nadiem ada juga 3 tersangka lain yang berkasnya dilimpahkan ke Kejari Jakpus. Sebenarnya di kasus ini Kejagung menetapkan 5 tersangka, 1 tersangka lain yakni Juristan. Juristannya sampai sekarang masih buron, pemirsa, belum ditemukan. Karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang. Terhadap dari 5 tersangka, 4 ini yang dinyatakan sudah lengkap oleh penuntut umum dan segera dilimpahkan nantinya ke Pengadilan Negeri Tipikor. Ya. Tadi ya Pak, berarti ya? Kalau juristan masih proses penyidikan, kita tunggu perkembangan berikut.